Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wendari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2, tepatnya di Politeknik Kesehatan Makassar. Adapun tujuan dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas parasitologi 1. Ini saya akan membahas tentang trematoda atau biasa disebut dengan cacing daun. Nah, ada 6 jenis cacing trematoda, yaitu yang pertama Fasciola hepatica, yang kedua Fasciolopis buski, yang ketiga Paragonimus westermani, dan yang keempat Schistosoma japonicus, dan yang kelima Schistosoma mansoni, dan yang terakhir Schistosoma hematobium. Nah, di sini saya akan membahas tentang hospes dan penyakit yang disebabkan oleh cacing tersebut. Dan yang kedua yaitu morfologinya, yang ketiga siklus hidupnya, dan yang terakhir yaitu aspek klinik dan diagnosis. Nah, berikut videonya. Trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk Phylum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain yang termasuk yaitu kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Yang pertama, mari kita bahas Fasciola hepatica, yaitu penyakit fascioliasis. Hospesnya definitif manusia, sapi, dan kambing. Adapun perantaranya yaitu keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kedua, tumbuhan air. Nah, cara infeksinya yaitu makan tanaman air mengandung metaserkaria. Adapun morfologi dari cacing dewasa dan telurnya yaitu cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipis seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior cephalixcon sehingga memberikan gambaran seperti bahu atau shoulder. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, susker terdapat dua jenis alat isap yaitu oral susker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Ususnya mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sektum. Kemudian alat reproduksi, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar, dan Vertellaria adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Selanjutnya yaitu morfologi telurnya, yaitu bentuknya ovoid atau bulat lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya, dan ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Adapun siklus hidupnya yaitu telur cacing ini keluar beserta tinja. Nah, dalam waktu 9-15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Nah, setelah menetas mirasidium dapat berenang dan mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, mirasidium tumbuh menjadi sporokista radial dan selanjutnya berkembang menjadi sarkaria atau cercaria. Nah, sarkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Nah, jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan
naman ale dan melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandungan empedu kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Bisa dilihat pada gambar di video ini. Nah, adapun aspek klinis yaitu cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu dan menimbulkan atrof pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Nah, cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Nah, selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofila. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosisnya, yaitu diagnosis pasti terjadinya infeksi fasciola hepatika. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes interdermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Selanjutnya, trematoda cacing fasciola busci, yaitu cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Adapun penyakitnya yaitu fasciolopsiasis. Adapun hospesnya definitif manusia, anjing, dan babi. Perantaranya yaitu keong air, segmentina atau Giraulus atau Hepiotis, dan tumbuhan air atau water chestnut atau water lily, dan lain-lain. Cara infeksinya itu makan tumbuhan air mengandung mata cercaria. Adapun morfologinya yaitu cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badannya antara 8 dan 20 mm. Acetabulum yaitu ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucrer. Kepalanya, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephaliskon. Usus dan alat pencernaannya yaitu terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi yaitu terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Dan ovariumnya itu tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Selanjutnya, vetalaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Adapun uterusnya berbentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Adapun morfologi telurnya yaitu mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur ini berbentuk lonjong berwarna kekuning-kuningan atau seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Adapun siklus hidup cacing tersebut yaitu telur iminatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air yaitu 3-7 minggu pada suhu hangat. Melepaskan miracidium selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium atau sporokista, radial, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air.
Kemudian mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung Stomata cercaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam pseudoneum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Adapun aspek klinis yaitu gejala klinis fasiolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, hingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofili sampai 35%. Adapun diagnosisnya yaitu untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Selanjutnya kita beralih ke trematoda cacing Paragonimus westermani, yaitu Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung flu. Penyakitnya yaitu fasiolopsiasis, penyakit definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Nah, perantara keong air caranya itu keong air tawar, tiara atau Semiculcospira, ketam, patomon, dan udang air tawar. Cara infeksi yaitu makan ketam atau udang mengandung mata cercaria dimasak kurang matang. Adapun morfologi pada cacing tersebut yaitu cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm dikali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati berbentuk menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Nah, sucker atau cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Nah, alat reproduksi yaitu terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Adapun bentuk morfologi telurnya yaitu Paragonimus berwarna kuning kecoklatan berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 dikali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operculum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi miracidium. Pun siklus hidupnya yaitu telur yang belum berisi embrio diekresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di fases. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Miracidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak di tubuhnya. Nah, kemudian di dalam tubuh siput, Miracidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu yang pertama soporisis, yang kedua ridisis, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Nah, serkaria mencari hospes perantara dua yaitu
crustacea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaring paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinisnya yaitu manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptysis. Gejalanya mirip pulmonary tuberculosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Nah, diagnosisnya yaitu pasti paragonimaniasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Kemudian kita beralih ke trematoda cacing Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haemotobium. Nah, Schistosoma japonicum penyebaran di timur jauh yaitu Cina, Filipina, dan Indonesia, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Rindu dan Lembah Napu. Adapun penyakitnya yaitu Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Adapun hospesnya itu definitif manusia, kucing dan anjing perantara yaitu keong oncomelania. Adapun cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh cercaria. Adapun morfologi cacing dewasa dan telurnya yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena portal dan vena mesenterika superior dengan sistem ekskresi berupa sek api flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Adapun jantannya tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dan ventral suscera membentuk celah atau cranis gainis porus. Testis berbentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan. Nah, betinanya tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Nah, morfologi telurnya Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer dikali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Nah, seperti pada gambar PPT pada video tersebut. Selanjutnya Schistosoma mansoi, bisa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan di Amerika Selatan. Adapun penyakitnya yaitu Schistosomaniasis mansoni atau Schistosomaniasis usus. Hospesnya itu definitif manusia dan kera. Perantara yaitu keong air tawar Biopilaria spp. Dan cara inspeksinya yaitu penetrasi kulit oleh cercaria. Adapun morfologinya yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar segmen di distal ileum dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Adapun jantannya tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula dan ada tonjolan-tonjolan kasar. Testis jumlahnya 8-9 buah.
Sedangkan betinanya tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di daerah cerah. Kemudian telur-telur berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer dikali 45 sampai 60 mikrometer, mempunyai spinal telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Kemudian kita beralih ke Nematoda Schistosoma haemotobium, yaitu biasa disebut juga Vestia blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan flecus venosus di daerah pelvis, penyebaran di Afrika Timur dan Timur Tengah. Penyakitnya itu Schistosomiasis hematobium. Hospesnya itu definitif atau manusia. Cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, adapun morfologinya yaitu jantan. Cacing jantan berukuran 10 sampai 15 kali 0,8 sampai mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testi 4 sampai 5 buah. Adapun betina, cacing betina berukuran 20 mm dan ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Adapun telurnya berukuran 112 sampai 179 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis seperti pada gambar video yang sudah tertera tersebut. Nah, siklus hidupnya yaitu telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam siput Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Nah, kemudian infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Kemudian parasit masuk kapiler dan sistem limfatik migrasi melalui beberapa jaringan paru-paru, jantung kiri, dan hati dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Kemudian cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Adapun aspek klinis yaitu 3 tahapan klinis pada schistosomiasis, yaitu pada inkubasi biologis, tahap stadium akut dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa. Terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut pada tahap yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing. Terjadi kerusakan jaringan dan perdarahan, pembentukan pseudoabsces, pseudotuberkel dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asites dan ikterus dan dapat juga terjadi hipertensi portal. Adapun diagnosisnya yaitu pasti Schistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau
urin penderita pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur Schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Nah, berikut adalah perbedaan Schistosoma spp. Bisa kalian lihat pada layar tersebut. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.